Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman soleh-soleha? Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman soleh-soleha, kali ini Miss Ari akan membahas materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu tentang bersuci. Teman-teman, suci itu artinya adalah bersih. Kita umat Islam harus bersuci sebelum kita melakukan ibadah kepada Allah, ya. Bersuci itu disebut juga dengan toharoh, ya. Nah, kita harus bersuci atau apa saja yang harus kita sucikan. Nah, teman-teman, yang harus kita sucikan diantaranya adalah pakaian, tempat tinggal, dan badan kita. Nah, teman-teman, badan, pakaian, dan tempat tinggal kita harus bersih dari kotoran dan najis, karena semua najis adalah kotor, kotoran manusia, kotoran hewan, air kencing. Nah, itu adalah merupakan najis. Bangkai, darah, serta nanah juga termasuk najis. Maka najis yang melekat pada pakaian kita harus segera dibersihkan. Begitu juga dengan tempat ibadah. Nah, kita juga harus membersihkan tempat ibadah sebelum kita melaksanakan sholat. Nah, teman-teman, seorang muslim harus hidup bersih. Seorang muslim harus suka kebersihan. Dengan cara apa kita menjaga kebersihan diri kita? Kita menjaga kebersihan diri kita dengan cara berwudu, dengan cara mandi menggunakan sabun dan sampo secara teratur, menggosok gigi secara teratur. Nah, kalau membersihkan pakaian kita, tentunya dengan cara mencucinya menggunakan sabun, ya. Kalau memelihara atau menjaga kebersihan lingkungan kita, tentunya dengan cara menyapu, mengepel, membersihkan halaman, dan lain sebagainya. Perabot yang kita gunakan juga harus kita bersihkan kembali. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk membuang sampah pada tempatnya. Teman-teman, hidup bersih itu sangat penting karena itu merupakan ajaran agama, ya. Allah menyukai anak yang bersih. Allah tidak suka anak yang kotor. Dan kebersihan itu merupakan sebagian dari iman, seperti dalam hadis pernah diceritakan atau pernah disebutkan bahwa an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Nah, teman-teman, alat apa saja yang harus kita gunakan untuk bersuci? Bersuci atau membersihkan dari kotoran itu yang paling utama adalah menggunakan air yang bersih, ya. Nah, jika tidak ada air, kita bisa menggunakan tisu atau daun atau batu atau kayu, ya. Itu merupakan alat-alat yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan mengetahui atau mempelajari tata cara bersuci. Sebelumnya, Miss Ari ingatkan kembali, bersuci itu harus menggunakan air yang suci. Air jernih dari sumur atau air sungai juga termasuk air yang suci. Air jernih dari hujan atau laut juga termasuk air yang suci. Air suci dapat dijadikan untuk alat bersuci, ya. Air kotor dan yang sudah berbau termasuk air najis. Air yang tercemar oleh bangkai atau darah juga termasuk air najis. Air najis tidak boleh digunakan untuk alat bersuci, ya. Maka kain atau tisu boleh menjadi penggantinya. Namun kain dan tisu pun kalau ada kotoran maka itu menjadi najis. Nah, benda yang najis tidak boleh juga dipakai untuk bersuci. Tata cara bersuci. Yang pertama, menyucikan badan. Teman-teman, dubur apabila kita sudah buang air besar, maka pasti terkena najis dan kotoran. Maka sucikanlah
dengan cara menyiramnya menggunakan air bersih, kemudian gosok menggunakan jari tangan kiri kita. Setelah itu, cucilah hingga bersih dan tuntas. Pakailah sabun agar harum. Nah, Kubul, kalau kita buang air kecil, maka pasti terkena najis dan kotoran. Sucikanlah dengan cara menyiramnya dengan air bersih, cucilah dengan tangan kiri, cuci hingga bersih, tuntas ya. Nah, untuk membersihkan badan juga kita bisa melakukan mandi. Yang kedua, menyucikan pakaian. Celana dan kaos kaki atau pakaian kita sering terkena najis atau kotoran. Cara membersihkannya yaitu buang kotoran atau najisnya, lalu siramlah dengan air sabun, sikat dengan sikat pakaian, lalu siram dengan air yang bersih dan suci. Ketiga, menyucikan tempat. Lantai sering terkena najis atau kotoran, terutama pada musim hujan. Lantai kita akan mudah kotor ya teman-teman. Nah, cara membersihkannya yaitu buang kotorannya terlebih dahulu menggunakan sapu ya atau papan kayu. Lalu bersihkan lantai memakai lap atau kain basah. Lap hingga bersih. Bisa menggunakan cairan pel atau pengharum lantai ya agar lebih bersih dan wangi. Yang keempat, menyucikan barang. Nah, barang yang sudah kita gunakan seperti piring dan gelas ya atau peralatan makan lainnya itu akan kotor setelah dipakai. Maka buanglah sisa makanan ya. Buanglah sisa makanan. Kemudian gunakan sabun dan spons untuk mengelap permukaan piring, sendok atau gelasnya ya. Bilas hingga bersih, kemudian keringkan. Nah, teman-teman, itu merupakan tata cara bersuci ya. Setelah ini bisa diharapkan Ananda sekalian mampu membedakan apa itu najis ya atau benda-benda najis, mampu mengetahui alat untuk bersuci, juga mampu memahami tata cara bersuci serta mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, sekian materi PAI kali ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar kembali dan menerima kembali materi PAI di pertemuan berikutnya ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa diucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.